Sungguh pilu melihat kasus kematian bocah berusia 4 tahun yang berinisial APH yang mana ditemukan di pantai kawasan Cihara, Lebak, Banten. Korban yang sebelumnya diculik ditemukan tak lagi bernyawa 2 hari setelah dinyatakan hilang. Di usia yang masih sangat belia, APH menjadi korban kekejaman kenalan sang ibu. 3 perempuan menjadi pelaku utama dari kasus pembunuhan dan penculikan ini. Merah muda dan biru. Kini tak ada lagi nyanyian tawa hingga celoteh riang dari sang gadis kecil APH. Lagu merah muda dan biru. Kenangan akan tingkah lucu gadis cilik itu akan terus melekat di benak keluarga. Sebelumnya, saudara keluarga masih berharap bisa melihat korban kembali dalam keadaan selamat setelah menghilang pada Selasa pekan lalu. Merah muda dan biru. Korban APH dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Selasa 17 September 2024. Menurut pihak keluarga, saat itu korban berada di rumah, sementara sang ibu pergi menjemput ayahnya tak jauh dari rumah mereka di kawasan Cilegon, Banten. Keluarga dan kerabat mencari sang putri kemana-mana, bahkan menyebarkan pengumuman ke media sosial. Namun, keberadaan APH tak kunjung diketahui. Hingga 2 hari berlalu, kabar ditemukannya sesosok jasad anak perempuan dengan lakban di wajahnya di pantai yang berada di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten sampai kepada pihak keluarga APH. Sejumlah ciri-ciri yang ditemukan pada jasad tersebut antara lain adalah mengenai pakaian yang digunakan, kemudian memperkuat dugaan bahwa jasad itu memang merupakan APH. Polisi pun melakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut atas temuan tersebut. Hingga dipastikan bahwa jasad yang ditemukan pada tanggal 19 September 2024 memang merupakan jasad APH. Berapa tinggi ya? Meninggal dunia. Tapi ciri-cirinya sama dengan korban ini. Kalau dari korban sih yakin bahwasannya itu pakaian terakhir yang digunakan. Soalnya mungkin dia yang beli kali ya. Dia yang tahu kalau itu baju anaknya. Usai kepastian identitas dari jasad yang ditemukan di tepi pantai diketahui yang merupakan APH, polisi pun terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sebelum korban hilang, orang tua korban juga sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari orang yang menerima pinjaman dari ibu korban. Yang belakangan diketahui bahwa teror itu dilakukan oleh salah satu tersangka yang mengetahui ibu korban memiliki masalah dengan orang lain. Sementara itu terungkap fakta bahwa tindakan pelaku terhadap korban sungguhlah keji. Terlihat dari hasil otopsi sementara, yakni korban menderita banyak luka lebam maupun tindakan kekerasan lainnya. Menurut polisi, korban dinyatakan meninggal 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Dari penelusuran polisi, akhirnya satu persatu pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan APH ditangkap. Dan inilah saudara, detik-detik penangkapan dari salah satu pelaku bernama Emi di kediamannya oleh tim gabungan Polres Lebak, Polres Cilegon, dan Polda Banten. Emi di sini merupakan salah satu pelaku yang ikut membunuh korban. Emi mengaku diiming-imingi 2 pelaku lainnya yakni Rahmi dan Saenah sebesar 50 juta rupiah. Dan inilah saudara 5 orang yang terlibat dalam penculikan hingga pembunuhan bocah asal Cilegon yang berinisial APH. Kelimanya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan perannya masing-masing. 3 orang pelaku adalah perempuan yang 2 diantaranya justru menjadi otak penculikan hingga pembunuhan gadis kecil berusia 4 tahun itu. Ya, Saenah dan Rahmi mengaku sudah merencanakan pembunuhan bahkan sejak kurang lebih 1 bulan sebelumnya.
Bahkan salah satu tersangka ini sempat berusaha mengalihkan perhatian ibu korban saat APH hilang dari rumahnya di kota Cilegon, Banten. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan seperti 3 unit sepeda motor, sejumlah ponsel, dan 1 buah softbreaker yang diduga digunakan untuk melakukan kekerasan pada korban. Polisi menyebut ada sejumlah motif yang mendasari penculikan dan pembunuhan terhadap korban. Dan tahukah Anda, saudara, apa salah satu motifnya? Ya, berkaitan dengan pinjaman online. Jadi pemirsa, 2 tersangka Saenah dan Rahmi ini memiliki utang pinjaman online yang menggunakan identitas dari ibu korban. Menurut ibu korban, utang keduanya ini mencapai setidaknya 50 juta rupiah. Diduga karena tak terima ditagih utang itulah, kedua tersangka kemudian melakukan penculikan dan pembunuhan pada korban. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SH dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saudara, salah satu tersangka juga mengaku motif pembunuhan ini didasari pada rasa cemburunya kepada ibu korban. Alasannya, ibu korban ini dekat dengan salah satu tersangka yang juga jadi otak penculikan dan pembunuhan ini. Kedua tersangka tersebut ternyata memiliki hubungan cinta sejenis. Dari berbagai motif yang diakui oleh para tersangka, mereka pun bilang target awal mereka adalah ibu korban. Namun entah mengapa mereka kemudian beralih kepada korban APH. Ketiga tersangka yakni Saenah, Rahmi, dan Emi sempat berpindah tempat setelah melakukan pembunuhan dan meminta bantuan terhadap 2 tersangka yakni Yayan dan Ujang untuk membuang jasad korban. Hingga kemudian Rahmi dan Saenah ditangkap di Cilegon, sementara 3 tersangka lainnya yakni Emi, Yayan, dan Ujang ditangkap di Pandeglang. Saya dengar terhadap saudara Amelia, saya kurang suka terhadap sikapnya dia karena dia selalu mengajak saudara RA untuk kesana ke sini tanpa saya tidak ikut membunuh. Saya tidak ikut membunuh, saya cuma ikut mengantar ke jabatan. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, saudara, bahwa kedua pria dalam kasus ini yakni Ujang dan Yayan ini dimintai bantuan oleh 3 tersangka atau tersangka lainnya yang bernama Saenah dan Rahmi untuk membuang jasad korban. Sempat ada beberapa pertimbangan dari para tersangka terhadap jasad korban ini hingga akhirnya Ujang dan Yayan membawa jasad korban dengan kendaraan bermotor ke arah Lebak. Untuk itu mereka diberikan upah sebesar Rp100.000. Kontrakan milik saudara UH dan YH itu mereka meminta bantuan untuk mencari jurang untuk dibuang. Sempat diusulkan juga untuk dikubur saja, tapi untuk UH dan YH itu mereka ketakutan jangan dikubur. Karena waktu sudah semakin larut, akhirnya mereka bersama-sama menggunakan 2 kendaraan motor, ya, itu salah satu mendamping sama kendaraan ke sini ke arah Lebak untuk dibuang. Setelah pemeriksaan terhadap kurang lebih 10 saksi dan penetapan terhadap 5 orang tersangka, polisi akhirnya bisa mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan APH ini secara jelas ke publik. Tak habis pikir mengapa 3 perempuan yang juga telah memiliki anak ini tega menghilangkan nyawa seorang balita dengan keji. Pihak keluarga pun kini berharap para tersangka bisa mendapatkan hukuman yang setimpal.